Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ramadana. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Teknik Prodi SI. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh Pak Wira selaku dosen dari mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama itu ada pertanyaan yang tertulis, sebutkan sebuah perusahaan yang bertaraf global dan hambatan yang pernah dimilikinya. Oke, di sini saya akan memilih salah satu perusahaan yang berada di Indonesia yang sudah bertaraf global, yaitu perusahaan Indofood dengan produk Indomie. Nah, dari perusahaan ini, Indofood telah memproduksi sebuah produk yaitu bernama Indomie yang telah bertaraf global. Indomie dijual di 80 negara di berbagai benua Indonesia. Pertama kali dibuat pada tahun 1970, kini Indomie berada di tangan Indofood. Telah memiliki pabrik di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Dan hambatan yang pernah dimiliki Indomie yang pertama itu masalah bahan baku, yang utamanya yaitu gandum. Gandum ini diekspor dari Australia secara year to date atau dijadwalkan per tahun, dan harga gandum meningkat secara berpotensi menurunkan harga margin ICBP. Dan kedua, produk Indomie buatan ICBP secara pertumbuhan perminatan tidak terlalu tumbuh signifikan dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Penjualan bisa bertumbuh tapi tidak signifikan, paling tidak tumbuh single dikit aja, tandas, katanya si Indofoodnya. Dan yang ketiga, ada persaingan ketat di mana semakin banyak produsen makanan asing yang masuk ke Indonesia. Maka dari itu, Indofood mengeluarkan banyak varian rasa dari mie-nya, dan Indomie itu banyak varian rasa yang dikeluarkan agar menarik peminat dari orang Indonesia maupun orang luar negeri. Dan terakhir, akan lebih baik jika Indofood mengenalkan produk baru yang berpotensi disukai masyarakat, salah satunya produk susu. Masyarakat sekarang sudah cerdas untuk memilih konsumsi produk yang diinginkan. Nah, jadi PT Indofood ini disarankan untuk membuat produk yang baru, contohnya susu tadi kan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu berikan contoh analogi sistem perusahaan atau organisasi yang membudayakan sistem tertutup. Suatu sistem tertutup yang menerapkan lingkaran atau umpan balik, mekanisme pengandalan. Jadi sistem tertutup itu hanya sekitar perusahaan itu, jadi orang luar itu nggak boleh tahu. Contohnya perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Jobs. Perusahaan ini berinovasi tanpa adanya campur tangan dari luar ataupun survei kepada para konsumen. Mereka hanya melakukan inovasi dan menyerahkan penilaian produk kepada para konsumen mereka. Jadi sistem tertutup ini dia tuh nggak perlu inovasi dari orang lain, hanya kayak perlu pengembangan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak perlu dari orang-orang campur tangan orang dari luar perusahaan itu, begitu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini cukup rumit sih, terkait wabah corona yang melanda seluruh Indonesia. Tidak terkecuali, tentu saja menimbulkan berbagai kepanikan di masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengambil kebijakan social distancing untuk meminimalisir penularan wabah tersebut. Berikan pendapatmu tentang dampak kebijakan sosial distancing terhadap dunia bisnis, terutama pada UMKM. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Dampaknya menurut saya itu pasti terjadi panic buying atau pembelian kepanikan. Jadi itu kebanyakan dari misalnya toko-toko tuh yang pertama raknya penuh tuh jadi kosong gara-gara jadi panic buying tuh. Warga-warga itu menyediakan kayak pasokan makanan gitu lah. Kalau dari dampaknya untuk UMKM itu banyak sih. Contohnya kayak apa ya? Kayak warung makan banyak tutup kan. Jadi tuh ladang usahanya tutup.
sama seperti kayak menjual buah, pasti tutup juga. Penjual buah biarpun UMKM ataupun yang besar tuh pasti susah, ekspor ataupun impor pasti tertutup kan gara-gara ada wabahnya ini. Nah, maka dari itu kita sama-sama lah menyudahi atau sama-sama kita kerjasama dalam menghadapi corona ini. Contohnya seperti ya kita berdiam di rumah tanpa berjalan kemana-mana, itu sudah membantu pemerintah kok. Untuk membantu diri kita sendiri sih ada. Contohnya kalau misalnya pulang dari luar tuh cuci tangan, mandi, jangan lupa kalau keluar tuh buang antiseptik. Itu aja sih. Jangan ya Pak. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.